Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah, bersama Uki, maju bersama Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul yang hari ini akan menjelaskan tentang materi tematik, yaitu mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah agar siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Masih ingat tidak materi sebelumnya? Kita pernah membahas tentang negara-negara yang menjadi bagian dari ASEAN. Ternyata negara-negara tersebut memiliki kesamaan karakteristik geografis. Beberapa contoh kesamaan tersebut adalah: yang pertama, memiliki wilayah dataran rendah yang luas. Yang kedua, memiliki banyak sungai. Yang ketiga, memiliki iklim tropis. Dan yang keempat, memiliki banyak gunung api. Kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN cocok untuk dijadikan lahan pertanian, teman-teman, karena kondisi tanahnya yang subur dan memiliki iklim tropis. Selanjutnya, negara yang kedua ada negara Singapura. Berdasarkan karakteristik geografis, wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau. Wilayah baratnya berupa bukit, seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Singapura hanya memiliki barang tambang, sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Singapura juga banyak membuat dataran baru, yaitu dengan melakukan reklamasi atau pengerukan pantai. Nah, hal ini dilakukan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah, teman-teman. Jika dilihat dari keadaan sosial, Singapura merupakan salah satu negara yang terpadat di dunia. Nah, sebagian besar penduduknya ini merupakan keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India. Jika dilihat dari keadaan ekonomi, Singapura umumnya ada di bidang perdagangan, industri, dan juga jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan teramai di kawasan Asia Tenggara loh teman-teman. Kenapa begitu? Karena berada di jalur yang strategis, jadi mudah dilewati oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Negara selanjutnya ada negara Thailand. Jika dilihat dari karakteristik geografis, Thailand memiliki luas wilayah 513.120 km persegi. Nah, wilayah Thailand ini berupa dataran rendah yang sangat subur karena dialiri oleh sungai Chao Phraya. Thailand memiliki puncak tertinggi, yaitu berada di Gunung Itanon yang tingginya mencapai 2.594 mdpl. Dan juga ada bukit rendah di semenanjung Thailand yang membentang hingga ke wilayah perbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan keadaan sosial, sebagian besar penduduk Thailand ini adalah bangsa Thai dan bangsa Burma, teman-teman. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan juga Melayu. Lalu, berdasarkan keadaan ekonomi, penduduk Thailand umumnya di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Oh ya teman-teman, Thailand juga merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk lanjut. Negara selanjutnya ada negara Filipina. Berdasarkan karakteristik geografis, Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya yaitu Luzon dan Pulau Mindanao. Nah, Filipina ini juga memiliki banyak pegunungan, teman-teman, karena Filipina termasuk ke dalam rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Selain itu, Filipina juga mempunyai puncak tertingginya, yaitu ada di Gunung Apo dengan ketinggian 2.954 mdpl. Jika dari keadaan sosial, mayoritas penduduk Filipina adalah orang Tagalog dan orang Cebuano. Selebihnya adalah keturunan Tionghoa dan Spanyol. Nah, orang Tagalog ini merupakan suku asli Filipina, teman-teman. Lanjut, sedangkan
dilihat dari keadaan ekonomi, Filipina umumnya ada di bidang pertanian, pertambangan, dan juga industri. Nah, pertanian Filipina ini ada padi, kelapa, gula, dan serat Manila. Sedangkan tambang ada kobalt, tembaga, emas, dan minyak bumi. Negara selanjutnya ada Brunei Darussalam. Berdasarkan karakteristik geografis, Brunei memiliki luas wilayah 5.765 km persegi dan memiliki kenampakan alam berupa perbukitan di wilayah timur, dan juga ada dataran rendah dan rawa yang ada di wilayah barat. Nah, Brunei memiliki puncak tertinggi, yaitu ada di Gunung Pagon yang memiliki ketinggian 1.850 mdpl. Sedangkan dilihat dari keadaan sosial, mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu dan selebihnya adalah keturunan Tionghoa serta Dayak. Lalu, berdasarkan kegiatan ekonomi, dapat dilihat bahwa penduduk Brunei umumnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan juga pariwisata. Nah, teman-teman, Brunei ini merupakan negara pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan juga lada. Oh iya, di bidang pariwisata, Brunei juga mengembangkan wisata budaya dan juga wisata kota di atas air. Wah, keren ya teman-teman, ada kota di atas air. Negara selanjutnya ada negara Kamboja. Nah, karakteristik geografis dari negara Kamboja ini terletak di semenanjung Indochina. Wilayahnya dialiri oleh Sungai Mekong yang membuat daerah sekitar sangat subur. Dan Kamboja memiliki puncak tertinggi, yaitu ada di Gunung Kardamom dengan ketinggian 1.813 mdpl. Berdasarkan keadaan sosial, mayoritas penduduk Kamboja adalah Khmer, sebagian lagi adalah orang Tiongkok dan Champa. Jika dilihat dari keadaan ekonomi, mayoritas di bidang pertanian dan hasil utamanya yaitu padi dan karet. Negara terakhir yang akan kita bahas adalah negara Myanmar, teman-teman. Berdasarkan karakteristik geografis, Myanmar memiliki luas wilayah 676.578 km persegi. Wilayah selatan berupa dataran rendah sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Wilayah utara berupa pegunungan dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Hakkaborazi dengan ketinggian 5.881 mdpl. Dan wilayah timur berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dan juga Thailand. Dan yang terakhir di wilayah barat ada pegunungan yaitu Pegunungan Arakan Yoma. Lalu, dari keadaan sosial, mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli Myanmar. Selebihnya adalah suku San, Karen, Rakhine, dan juga Mon. Lalu, berdasarkan kegiatan ekonomi, umumnya Myanmar di bidang pertanian, perkebunan, dan juga perhutanan. Myanmar juga memiliki hasil tambang yaitu berupa tembaga, timah, dan juga perak. Jadi seperti itu teman-teman beberapa negara yang telah kita bahas.